Pemerintah Arab Saudi menekankan perlunya menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon saat serangan udara Israel terus menghantam negara tersebut. Riyadh memperingatkan pentingnya melindungi dan menghindarkan rakyat sipil dari bahaya perang. Kerajaan Arab Saudi dengan sangat prihatin memantau perkembangan yang terjadi di Republik Lebanon, disebut Kementerian Luar Negeri Saudi. Kerajaan menekankan perlunya menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, dan menegaskan solidaritasnya dengan rakyat Lebanon terhadap dampak peristiwa ini dan perlunya membatasi konsekuensi kemanusiaannya. Apa yang membuat Arab Saudi begitu peduli dengan situasi di Lebanon? Apakah mereka khawatir tentang dampak perang terhadap stabilitas regional? Bagaimana mereka berencana untuk membantu Lebanon dalam menghadapi krisis ini? Riyadh kemudian meminta komunitas internasional untuk turut menjaga keamanan regional dan melindungi rakyat sipil dari bahaya perang. Kerajaan Arab Saudi menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab dalam melindungi perdamaian dan keamanan regional, agar kawasan ini dan rakyatnya terhindar dari bahaya dan tragedi perang, tegas Kementerian Luar Negeri Saudi. Bagaimana komunitas internasional akan merespons panggilan Arab Saudi ini? Apakah mereka akan turut serta dalam upaya untuk menghentikan perang dan melindungi rakyat sipil? Dalam pernyataannya, Saudi juga mengeluarkan arahan untuk penyaluran bantuan medis dan bantuan kemanusiaan lainnya ke Lebanon. Berdasarkan posisi kerajaan yang mendukung saudara-saudara kita di Lebanon, kepemimpinan kerajaan telah merilis arahan untuk memberikan bantuan medis dan bantuan lainnya kepada masyarakat Lebanon untuk mendukung mereka selama keadaan kritis ini, sebut Kementerian Luar Negeri Saudi. Bagaimana bantuan ini akan diberikan kepada Lebanon? Apakah bantuan ini akan cukup untuk membantu rakyat Lebanon yang terkena dampak perang? Sementara itu, Israel mengalihkan fokusnya dari jalur Gaza ke Lebanon dalam beberapa hari terakhir, dengan menyerang posisi Hizbullah, sekutu regional Iran di negara tersebut. Salah satu serangan Tel Aviv telah menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah di pinggiran selatan Beirut pada Jumat 27 September lalu. Rentetan serangan terus dilancarkan Israel untuk menekan Hizbullah usai kematian Nasrallah. Mengapa Israel melakukan serangan ini? Apakah mereka khawatir tentang kekuatan Hizbullah di Lebanon? Bagaimana Hizbullah akan merespons serangan ini? Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 1.050 orang tewas dan 3.500 orang lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel di Lebanon sepanjang Minggu 29 September waktu setempat. Secara total, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 1.000 orang tewas dan sekitar 6.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan Israel yang berlangsung selama 2 pekan terakhir di wilayahnya. Bagaimana dampak serangan ini terhadap rakyat Lebanon? Apakah mereka akan dapat bertahan hidup dalam situasi ini? Bagaimana pemerintah Lebanon akan merespons krisis ini? Pemerintah Beirut juga menyebut sekitar 1 juta orang, atau 1/5 dari total populasi Lebanon, telah mengungsi dari rumah-rumah mereka. Perdana Menteri, PM, Lebanon, Najib Mikati, menyebutnya sebagai gerakan pengungsian terbesar dalam sejarah negaranya. Mengapa rakyat Lebanon harus mengungsi dari rumah-rumah mereka? Apakah mereka khawatir tentang keselamatan mereka? Bagaimana pemerintah Lebanon akan membantu mereka yang mengungsi? Pemerintah Amerika Serikat, AS, memperingatkan Israel, sekutu dekatnya, bahwa mereka tidak akan bisa memulangkan warganya dengan aman ke wilayah utara negara tersebut jika melancarkan perang besar-besaran dengan kelompok Hizbullah ataupun Iran. Diketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, warga-warga Israel di wilayah utara negara itu, yang berbatasan dengan Lebanon bagian selatan, terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka akibat semakin meningkatnya serangan lintas perbatasan dari kelompok Hizbullah. Bagaimana AS akan membantu Israel dalam menghadapi krisis ini? Apakah mereka akan turut serta dalam upaya untuk menghentikan perang dan melindungi rakyat sipil?